Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Zat yang maha hidup berdiri sendiri, zat yang maha perkasa, maha bijaksana. Kalau ia ingin sesuatu dia hanya mengucapkan jadi maka jadilah. Dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim sebagai salam hormat kita kepada manusia yang terbaik, Nabi pilihan dan penutup para Nabi-Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Masih dalam bahasan kiat-kiat mempertahankan rumah tangga, dan berarti kita sudah membahas 3 poin. Rumah tanggamu adalah ibadahmu, maka ikhlaskan niatmu karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, anggota keluargamu adalah aset amal jariah dan kunci surgamu. Yang ketiga, jalankan tugasmu dan kewajibanmu. Dan sebagai kata pembuka, saya mengingatkan kembali, rumah tangga itu adalah asas daripada masyarakat. Baik rumah tangga, masyarakat akan baik. Generasi manusia akan baik. Buruk rumah tangga, buruk semuanya. Dan orang-orang yang ada di rumah tangga dimulai dari suami, istri, yang akhirnya nanti akan punya anak menjadi orang tua, anak-anak, kemudian kerabat secara umum. Jadi kalau ini semuanya baik di dalam, pendidikannya baik, yang ditanamkan adalah perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, maka akan aman rumah tangga itu dan akan aman masyarakat. Setiap suami istri harus meyakini dan menyadari kalau dia adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan itu namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini namanya Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita. Siapapun yang patuh pada pemilik perusahaan, menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya, gajinya, bonusnya akan dia dapatkan. Maka ini ibarat saja, contoh supaya mudah kita fahamin. Saya bilang sama istri saya sama kamu sama-sama pegawai. Kita kerja di satu perusahaan namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini Allah. Dan Allah sebagai pemilik perusahaan telah menjanjikan setiap orang di antara kita yang menjalankan tugas-tugasnya, maka akan diberikan balasan. Lakukanlah semua tugas itu bukan karena saya juga bukan karena kamu, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap pasangan suami istri menjalankan tugas dan kewajibannya karena Allah tidak akan pernah jenuh. Walaupun mungkin pasangannya punya kekurangan, dia akan bisa menerimanya dan dia berusaha membantunya. Karena dia tahu itu kewajiban pasangannya. Seorang suami kalau tahu istrinya salah, tidak layanin dia misalnya, tidak menjalankan kewajibannya mendidik anak, tidak sholat, dia tahu itu kewajiban istrinya. Istrinya akan dihukum kalau dia tidak ingatkan. Berbahaya bagi si istri. Maka suami kalau karena Allah berumah tangga, dia akan menasihatin istrinya bukan karena hak dia, bukan. Justru karena dia khawatir si istri masuk neraka, dihukum sama Allah. Sama sebaliknya, pahami poin ini penting ya. Sama sebaliknya seorang istri pada saat dia lihat suaminya sedang berbuat salah atau ada hak dia belum dikasih, misal nafkah, misal pendidikan, perlindungan, jangan dia menegur suaminya karena dia itu terlalu pendek, terlalu dangkal. Tapi dia harus berpikir bagaimana mendapatkan pahala dari pasangannya. Saya khawatir kalau kamu nggak berikan nafkah kepada saya, kamu berdosa dengan Allah. Si suami berkata sama istrinya, saya khawatir kalau kau tidak layanin saya, kamu malah dihukum sama Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kembalikan selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan membuat pasangan suami istri tahu. Bukan hanya sekedar yang membuat kita punya hak dari pasangan kita siapa? Allah. Yang menjanjikan balasannya Allah. Yang melanggar, yang hukum siapa? Allah. Maka harus kembali kepada itu semua. Rumah tangga yang seperti ini asasnya akan bahagia. Tenang sekali. Karena semua yang melanggar hukum Allah akan diluruskan, semua yang sesuai dengan hukum Allah akan didukung. Maka akan aman rumah tangga itu. Jadi punya landasan. Siapapun yang membangun rumah tangga ini karena tahu dia sedang menjadi pegawai tanda kutip Allah di sebuah perusahaan namanya rumah tangga, dia kalau kerjakan tugas-tugasnya maksimal akan dapatkan bonus dan gaji maksimal. Dia kalau mencuri, melanggar, berkhianat, maka akan dihukum, diancam, gitu kan? Diancam.
Dan ancaman Allah SWT bukan cuma sekedar dipecat kayak perusahaan keluar masih bisa kerja tempat lain, enggak, dimasukin di api neraka, dibakar, disiksa, semua sudah jelas gitu kan. Jadi seorang muslim punya landasan yang tepat dalam rumah tangganya. Baik, pilar yang keempat sekarang, untuk mempertahankan rumah tangga setelah menjalankan tugas dan kewajiban, kenalilah karakter pasanganmu. Kenalilah karakter pasanganmu. Bapak Ibu sekalian, laki-laki Allah ciptakan memang berbeda sama perempuan. Perempuan diciptakan memang berbeda sama laki-laki. Berbeda secara fisik. Jelas beda. Dari banyak hal, gitu kan? Postur tubuh ada perbedaan. Juga karakter berbeda. Laki-laki lebih cenderung kepada akal fikirannya. Dan yang menggunakan akal fikiran dalam kehidupannya selalu mempermudah permasalahan. Perempuan Allah berikan kepada dia perasaan yang lebih dominan. Karena laki-laki akal fikiran yang digunakan untuk memecahkan banyak permasalahan. Kalau seorang laki-laki sudah buntu dalam satu hal, misalnya menagih hutang, dia akan berpikir untuk mencari jalan keluar lain. Kalau ada sesuatu yang mentok di satu kegiatan, bisnisnya bangkrut, dia akan cari usaha lain. Orang pakai akal langsung masalah solusi, itu gunakan akal pikiran. Orang, dan ini ya hal yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Perempuan terdominasi dalam dirinya perasaan, karena memang dia butuh perasaan. Anak-anaknya ya, butuh perasaan. Butuh diperhatikan, suaminya butuh diperhatikan, dia butuh merawat rumahnya, butuh perasaan. Perasaan ini lebih cenderung kepada ya, memecahkan permasalahan dengan tangisan, memecahkan permasalahan dengan perasaan, merasa putus asa. Orang kalau tadi laki-laki misalnya nagih utang, pakai perasaan, maka mereka tidak tega nagih, atau malas nagih, atau putus asa. Tapi perempuan, ini kalau perasaan perempuan ditarik, perasaan itu ditarik kepada masalah laki-laki, dia tidak bisa ketemu. Perempuan juga kalau menggunakan akal pikirannya seperti laki-laki, masalah langsung solusi, ini akan rumit juga menghadapi anak-anak yang terus mengulangi permasalahan terulang-ulang, gitu kan? Ini butuh kesabaran, butuh perasaan memang. Ini karakter dasar laki-laki dan perempuan. Laki-laki gunakan akal, perempuan gunakan perasaan. Saya kasih contoh supaya mudah difahami. Kalau bapak-bapak di sini sama saya, rame-rame laki-laki misalnya, kita pergi ke satu toko mau beli baju. Ini karakter ya. Secara umum, saya bicara umum. Kalau ada yang berbeda berarti memang dia keluar dari umumnya, ya. Apa yang ada yang Allah ciptakan fitrah. Kalau kita masuk ke dalam sebuah toko, kemudian kita melihat baju tertentu, misal baju A, kita senang nih, baiklah, udah lihat cocok, coba kayaknya cocok nih warnanya. Terus kita tanya sama pemilik toko, saya mau beli yang ini, ada ukuran XL nggak? Dia bilang nggak ada. Kira-kira apa yang anda lakukan sebagai laki-laki? Kalau saya, sama nggak kira-kira? Saya akan bilang, oh baiklah kalau gitu, coba saya lihat yang lain. Selesai, nggak ada permasalahan, nggak ada ukurannya, mau diapain? Pakai akal pikiran, nggak ada solusi, kan gitu. Coba kalau ibu-ibu masuk dalam sebuah toko, kemudian lihat baju cocok warnanya, jenisnya, tanya ukurannya nggak ada, apa yang ibu lakukan? Protes. Coba cek di gudang, mungkin ada, kenapa habis, kapan datang, panjang ceritanya nih. Ini karena pakai perasaan. Benar nggak? Memang begitu. Laki-laki benar nggak tadi? Memang begitu. Ibu-ibu sama bapak-bapak coba kalau misal suami istri janjian mau makan di satu rumah makan nih, nanti malam Ahad, malam Jumat kita janjian makan ya. Baik, sepakat di rumah makan tertentu. Udah sepakat nih, udah rapi-rapi mau pergi sama-sama pacaran setelah nikah, halal. Jalan sama-sama. Pas tiba di rumah makan, tutup. Bapak-bapak bilang apa kira-kira? Adalah kita cari restoran lain. Ibu-ibu enggak, sebentar saya turun dulu lihat, tanya. Kenapa dia tutup? Mungkin masih bisa bungkus, bawa pulang. Nggak bisa. Perasaan. Bahkan tadi baju itu kalau bapak-bapak nggak jadi beli biasa. Kalau ibu nggak dapat 2 hari nggak bisa tidur tuh. Ingat terus tuh baju.
Kenapa? Siapa yang beli ya? Nasibnya baik benar tuh. Semua temannya tahu kalau baju itu dia mau beli. Ini karakter ya. Ini kita bicara tentang ada hal yang dasar dalam diri kita masing-masing yang harus dikenal oleh pasangan nih. Nggak boleh dilupakan, ini karakter. Allah memang kasih begitu ya. Tapi kita dikontrol dengan wahyu. Ada wahyu yang mengontrol kita sehingga perasaan kita, pikiran kita hanya tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini karakter dasar. Kita harus paham nih, gitu kan? Laki-laki karena menggunakan akal pikiran, bila terjadi cekcok misalnya antara suami istri. Ibu-ibu tulis SMS ke suaminya, begini begitu, begini panjang lebar, 1000 karakter. Setelah ditulis, suaminya laki-laki umumnya kalau baca masalah, oh iya, masa dia tulis gini, oh sudah selesai, dihapus sama dia. Coba kalau suami ibu, bapak-bapak balas ke ibu-ibu nih, dibalas juga 1000 karakter, ibu-ibu baca per huruf, dilihat per huruf, noh ini nih satu masalah, ini 2 masalah, disimpan sebulan tuh SMS, nggak bakal dihapus. Nanti kalau ribut nih, si istri bilang, kamu itu sampai SMS sama saya begini, suaminya udah lupa SMS yang mana. Karena dia udah hapus nih, laki-laki ini udah kasih ini solusinya, ini masalahnya, pakai akal pikiran, ringkas, ini masalah solusi, selesai. Ibu-ibu enggak, memang disimpan. Ada pernah ya seorang istri simpan SMS suaminya 2 tahun, 2 tahun disimpan. Nih tanggal sekian bulan ini kau pernah ucapin, ini udah selesai nih. Udah saling minta maaf, udah baik, dikorek lagi yang 2. Ini masalahnya perasaan. Perasaan begitu. Ini karakter dasar. Ya. Ini ada. Bagaimana caranya? Bapak-bapak harus tahu kalau ini ada pada istrinya. Perempuan suka disentuh perasaannya. Perasaan berhubungan apa? Pujian, ya itu, rangkulan. Sedikit saja berpenampilan, oh kamu cantik sekali, Masya Allah. Itu perlu. Itu sudah membuat ibu-ibu terbang. Loh, ini karakter. Saya bicara secara ibu-ibu suka nggak kalau dipuji sama suaminya? Masya Allah, kok cantik sekali hari ini. Kalau ibu-ibu puji laki-laki, bapak-bapak rapi nih, kamu ganteng. Oh iya, makasih. Biasa. Nggak ada sesuatu bagi dia, pujian biasa saja. Laki-laki itu bagi dia pujian biasa. Allah buat begitu karakternya supaya dia tidak termakan pujian di luar, itu memang ada benteng. Ibu-ibu memang sudah begitu. Itu karakter namanya. Ini harus difahami, ini ada dalam jiwa. Ini ada alami, tapi nanti kita akan bahas ini dikontrol dengan wahyu, gitu kan? Dikontrol dengan wahyu. Masuk dalam masalah fikiran dan perasaan ini, Bapak Ibu sekalian. Laki-laki itu karena menggunakan akal fikiran, pada saat istrinya merendah, maka yang muncul respon kasih sayang. Karena akal pikiran berkata, saya diberi, saya membalas, ringkas. Kan? Saya dibaikin, saya balas baikan. Kan itu. Kalau perasaan berbeda, perasaan itu kalau ada baikan yang datang, yang dimulai kadang-kadang, ini apa tujuannya nih? Apa maksudnya nih? Banyak pertanyaan. Sekarang kalau bapak-bapak dimasain sama istrinya makanan favorit, enak nih, saya suka ini, sayur asam lah, inilah segala dibuatin baik. Begitu kita pulang dapat, nih saya masain yang, oh Masya Allah terima kasih. Udah selesai, nggak ada pemahaman, nanti istrinya mau apa nih, mau minta apa tuh nggak ada pikiran. Tapi kalau ibu-ibu, suaminya buatin hadiah, ini kasih. Lihat, oh kok tumben kau beliin saya hadiah, ada maksudnya nih. Larinya ke perasaan, itu ada. Saya pernah bilang sama istri saya dan saya sengaja survei ke rumah tangga saya, sebab saya sampaikan di pengajian. Saya ingin tahu nih masalah karakter sehingga saya susun materi ini. Saya bilang sama dia, dan alhamdulillah saya tidak lakukan itu. Kalau saya duduk di atas kursi dan kamu duduk di bawah di sebelah saya sebagai laki-laki muncul perasaan kesian, sayang, melindungi, menaungi. Karena si istri merendah. Bapak-bapak kira-kira kalau istrinya baik, santun, merendah, tambah sayang nggak? Sayang atau nindas? Bapak-bapak nih jawab jujur. Saya mesti siapin cambuk di sini. Kalau ada yang jawab selain saya cambuk. Karena memang itu karakter, pasti akan muncul naungan, sayang, perhatian, gitu kan? Karena ada jiwa kepemimpinan.
ada sifat tadi, karakter yang memiliki akal fikiran, dia memimpin. Makin benar jalannya, makin patuh, makin disayang. Saya bilang sama istri saya, coba kita balik, ibu-ibu di sini misal. Ini saya bicara global. Ya kan? Kalau kamu duduk di kursi, saya bilang, lalu saya duduk di bawah, apa yang kau bilang sebagai perempuan? Saya sudah menguasai dia. Ya. Lain perasaan, tuh tunduk sama saya. Bukan seperti laki-laki yang larinya ke naungan, perlindungan. Kan itu. Makanya secara umum karakter perempuan, dia suka kalau suaminya itu orangnya menjaga wibawa misalnya. Orangnya punya wibawa, orangnya di rumah teratur, orangnya begini. Karena dia merasa itu pemimpin. Ya. Tidak boleh bapak-bapak di dalam karakter ini merendah berlebihan pada istrinya. Bukan beda sayang ya. Beda sayang dengan merendah, lain. Kalau ada istri lagi duduk di atas kursi, sofa, suaminya duduk di bawah, itu lain. Akan terjadi ketimpangan yang luar biasa di rumah tangga. Tidak akan ada lagi penghargaan buat si suami. Dalam mendidik anak sama ya. Bapak ibu ambil ke laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki sudah punya sifat karakter pemimpin masih kecil. Saya pernah kasih contoh, kalau saya tidak salah. Anak laki-laki kalau kita ambilin nasi, kemudian ditaruh di depannya, dilempar sedikit, nih makan nak, sengaja. Yang terjadi anak laki-laki itu tidak mau makan. Dia akan ambil nasi, dibongkar-bongkar sama dia. Rasa tercoreng, pemimpinnya ada. Kalau anak perempuan kita kasih, ini nak makan, sedikit dilempar, dia makan saja, biasa. Tidak ada sesuatu yang dijadikan beban, gitu kan? Dia tidak langsung menganggap oh ini orang seperti apa, enggak. Ini salah satu yang masuk dalam karakter. Sifat kepemimpinan ada pada diri laki-laki dan laki-laki. Jadi ibu-ibu harus bisa tahu, suami selalu pakai akal pikiran dan ada sifat kepemimpinan. Dia makin dijunjung, makin diposisikan pada posisi pemimpin, dihargai pendapatnya dan dia akan makin responnya menaungi. Bapak-bapak harus tahu, ibu-ibu itu harus dinaungin, dilindungi, disayang, gitu kan, diperhatikan. Maka itu akan mendatangkan respon yang sama. Jadi harus berimbang, harus berimbang. Ibu-ibu harus tahu, bapak-bapak tidak suka sering ditelepon. Benar nggak ibu-ibu sini? Suaminya suka ditelepon nggak? Coba kalau telepon 1 hari 5 kali, dimarahin sama dia. Kenapa kau telepon terus? Karena laki-laki maunya dia kalau di luar rumah kerja. Bapak-bapak harus juga imbangi, perempuan punya perasaan, suka kalau diperhatikan, suka ditelepon. Imbangin nih. Berarti laki-laki ada waktu lowong telepon istrinya. Perempuan tidak boleh terus-terus rong-rong suaminya. Bahkan kadang-kadang subhanallah suaminya lagi online, memang lagi telepon sama orang urusan kerjaan, ditelepon sama dia. Ini menunggu nih. Telepon sampai 10 kali, kerang kering, selesai telepon itu tutup. Begitu baru angkat, bukan assalamualaikum, kok saya telepon 10 kali nggak diangkat? Orang lagi kerja. Kan itu. Baik kalau suaminya sabar tuh. Iya, tadi saya dijelasin sama dia, saya telepon, saya begini. Kadang-kadang enggak, saya kan lagi kerja, assalamualaikum. Nah, kan jadi masalah. Dan ini sekali lagi, setelah cekcok begini misalnya, nanti pulang ke rumah nih. Soalnya pulang ke rumah dia sudah lupa tuh tadi masalah telepon tuh. Laki-laki tuh kalau masuk rumah dia udah lupa tadi tuh. Dia masuk dia pikir nih istrinya akan sambut makan, tiba-tiba makanan nggak ada. Istrinya cemberut, nggak mau lagi pakai baju tidur yang dia suka. Loh, kenapa kamu ini? Tadi kamu SMS atau tadi kamu telepon begini. Dibawa tuh 7 jam di rumah suami, 7 jam dia menderita di rumah. Jadi harus diimbangin nih. Ini mengenal karakter pasangan penting. Yang kita ingin datangkan di sini adalah karakter ini ada. Sebagaimana ada potensi berbuat baik, potensi berbuat buruk. Ya. Maka kita harus imbangin, dikontrol dengan wahyu. Laki-laki bisa mengenal pasangannya seperti itu perasaannya, maka dia berusaha mengimbanginya. Perempuan mengetahui kalau laki-lakinya begitu karakternya, dia bisa mengikutinya. Kan itu. Ini poin-poin tadi yang saya ingin titik beratkan. Dan mengenal karakter adalah hal yang paling mendasar, salah satu hal yang mendasar pila dalam mempertahankan rumah tangga. Kemudian yang kelima, pilar yang kelima, hati-hatilah dari musuh yang selalu mengintaimu. Hati-hatilah dari musuh yang selalu mengintaimu.
syaitan. Jangan mudah minta cerai bagi perempuan, dan jangan mudah menceraikan bagi laki-laki. Apa sebabnya nih? Hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, iblis memiliki singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melapor, saya baru buat orang mabuk, saya baru buat orang dusta, saya baru buat orang riba, saya baru buat orang zina. Sama iblis dianggap biasa semua. Ya sudah. Pas ada anak cucunya mengatakan saya baru menceraikan suami istri, sama iblis diangkat, didudukan di singgasananya, berhenti tugas. Udah, yang penting sudah rusak satu rumah tangga, cerai, itu sudah prestasi yang paling tinggi dikejar oleh iblis. Kenapa? Rusaknya rumah tangga, ributnya suami istri, Bapak Ibu sekalian, akan mengacaukan seluruh masyarakat. Karena kalau ribut dua orang saja suami istri, sudah cukup seluruh keluarganya juga ikut ribut. Lingkungan teman-temannya semua juga ikut ribut, pro kontra. Kalaupun terjadi cerai, anak-anaknya jadi kacau semuanya. Secara kejiwaan masih muda, masih anak-anak, semua terpukul secara kejiwaan. Mau ketemu ayahnya, ibunya nggak kasih. Mau ketemu ibunya, ayahnya nggak kasih, dan seterusnya. Jadi memang cerai itu target utama iblis. Makanya hati-hati. Kata para ulama, kalau di luar rumah ada 5 syaitan atau 10 syaitan mendampingi seorang yang beriman, mencari untuk menggodanya, maka dalam rumah tangga ada 1000 syaitan. Kadang-kadang masalah kecil, mungkin suami bisa tersinggung hanya karena lupa dibuatin teh atau kopi, atau dicuciin bajunya oleh istrinya, atau mungkin ada yang dia minta dikerjakan di rumah, istrinya lupa, syaitan buat dia lupa. Sudah cukup untuk marah sama istrinya. Seorang istri sudah cukup untuk marah, bahkan bisa minta cerai hanya karena ingin diantar ke satu tempat, suaminya belum sempat, yang betul ada kesibukan. Akhirnya tersinggung, kalau ibumu kau dahulukan, kalau saya tidak, panjang ceritanya. Kalimat cerai lagi, hati-hati. Kata Nabi SAW, jangan main-main di 3 hal: pernikahan, perceraian, dan rujuk kembali setelah cerai. Ini nggak boleh main-main. Nggak boleh orang dalam Islam, Bapak Ibu punya teman, kemudian Bapak Ibu punya anak laki-laki, temannya punya anak perempuan. Lalu kita bilang, Bapak Ibu ini bilang sama temannya, nanti anak kita kalau besar kita jodohin ya. Nah, ini dalam Islam berlaku kalau si teman mengatakan, oke, baik, sepakat. Anak-anak ini nggak boleh dinikahin pada saat dewasa kecuali sudah disampaikan. Dulu ayah sama ibu pernah jodohin kamu sama anak itu, mau nggak? Oh, saya nggak mau ayah, nggak mau ibu, ya sudah. Kalau enggak ini terikat, ada hukum di sini. Karena dua-duanya sudah sepakat, dan kata ulama masuk dalam hadis Nabi SAW, al-mu'minuna ala syurutihim, orang-orang mukmin terikat dengan syarat yang telah disepakati. Nggak boleh nih nikah, nggak boleh main-main. Makanya kalau ada yang bercanda pun, nanti kita jodohin anak kita ya, itu tergantung kalau Allah takdirin. Nggak bisa saya katakan kalau iya ini anak-anak terikat nih, nggak boleh. Cerai nggak boleh nih, ucapin sembarangan, apalagi bapak-bapak, hati-hati pengucapan kalimat cerai. Dan kata ulama, hikmah kenapa cerai di tangan laki-laki bukan tangan perempuan, karena mereka pakai akal pikiran. Kalau mau menceraikan masih berpikir nih, ini kedepannya bagaimana, ini nanti bagaimana, anak bagaimana, panjang nih ceritanya. Kalau perempuan tidak, pokoknya ceraikan saya tidak mau tahu, besok apa terjadi ini urusan nanti. Padahal kalau sudah diceraikan pergi ke rumah orang tuanya, nyesel juga nanti, jadi masalah juga nanti. Banyak orang begitu. Berapa banyak akhwat muslimat yang tanya kepada saya, Ustaz, saya nyesal Ustaz, saya sudah sering tekan suami saya minta cerai, sekarang akhirnya saya diceraikan, saya mau kembali sudah susah. Suami saya sudah sering ucapin sampai 3 kali. Ya hukum syar'i. Kenapa ibu main-main? Gak boleh main-main. Bapak-bapak juga gak boleh main-main nih. Darurat sekali baru diucapin kalimat itu. Betul-betul patokannya adalah pelanggaran agama. Kalau sudah pasangan kita bermaksiat kepada Allah dan kita ajak taubat nggak mau, nah ini di sini boleh kita gunakan kalimat mulia itu. Kalau tidak ada pelanggaran agama, Bapak Ibu sekalian, hanya urusan dunia, kurangnya pendapatan, masih butuh pengaturan waktu, adaptasi, tradisi keluarga, mudahkanlah urusan dunia. Bagaimana bapak-bapak tinggal 30 tahun di rumah tangga orang tuanya dengan pola makan, cara berpakaian, cara ngomong, situasi keluarga ada.
Ibu-ibu 20 tahun, 25 tahun tinggal di orang tuanya juga dengan pola makan, cara hidup. Berbeda ini. Tiba-tiba disatuin dalam satu rumah tangga. Apa mau tiba-tiba langsung hari pertama sudah cocok? Ada adaptasi. Ada adaptasi. Maka kita harus tahu masalah ini. Hati-hati, jangan main-main. Sampai kata ulama bagi bapak-bapak, kalau ada, saya pernah belajar fikih di tingkat 3 kuliah di kuliah dakwah di Madinah. Dosen saya dulu kebetulan wakil, kalau tidak salah beliau wakil hakim di pengadilan agama di Madinah. Beliau bilang kalau ada seorang laki-laki istrinya lagi naik di atas tangga bercanda, dia bilang kalau kamu naik lanjutin jalan kamu, saya ceraikan. Kalau kamu turun, saya ceraikan. Kalau si perempuan ini tidak mau diceraikan, dia harus turun dari tengah-tengah, kena jatuh tuh tolaknya walaupun bercanda, nggak boleh. Makanya ibu-ibu jangan sering udah ceraikan saja saya, kita sudah nggak cocok, akhirnya suaminya terpicu ngucapin kalimat itu, nggak boleh. Bapak-bapak juga jangan menekan istrinya dengan selalu kalau kau tidak mau ikut saya akan ceraikan. Kalau urusan agama boleh, ingat ya, kalau sudah urusan agama hubungan sama Allah, cerai ini boleh dipakai. Tapi kalau urusan dunia, masalah makanan, baju, warna spray, gorden, tinggal di mana, dunia, nggak ada yang dibawa ke kuburan. Mau diapain tuh rumah yang oh ini di Menteng hebat, oh ini cuma di Rawamangun, saudara. Kita kalau naik pesawat yang di Menteng pun jadi kecil tuh, nggak kelihatan lagi. Apa yang mau diperebutkan? Kadang-kadang juga ini hal-hal mendasar yang harus kita fahamin ya. Hati-hati, syaitan selalu mengintai. Maka syaitan kata ulama lebih senang suami istri bercerai daripada terjadi pembunuhan di luar rumah, daripada orang riba. Padahal ini dosa-dosa berat semua nih. Tapi kalau cerai ini luar biasa. Luar biasa, si suami akan sakit kepalanya kalau cerai, istrinya akan sakit kepalanya, hidup mereka jadi tidak tenang, anak-anak jadi korban. Nggak ada orang cerai itu tiba-tiba bahagia, nggak ada. Omong kosong tuh kalau dia bilang saya bahagia, bohong, nggak bisa. Allah sudah satuin awalnya dalam kalimat akad. Kalau ada masalah-masalah yang dihadapin, selama bukan pelanggaran agama, toleransi, maafin. Nanti kita jelasin di pilar selanjutnya. Baik. Pilar yang keenam, hati-hati tadi dengan syaitan, jangan iyakan. Semua bisikan buruk, tinggalkan. Pilar yang keenam adalah lapang dada, memaafkan dan meminta maaf. Islam mengajarkan kita Bapak Ibu sekalian yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Dan ingat, jangan nginapkan permasalahan. Tidak boleh nginap, nggak boleh nginap. Begitu ada masalah, duduk baik-baik. Maaf ya, kayaknya saya terganggu dengan ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Menurut kamu bagaimana? Istri sampaikan ke suaminya. Suaminya lagi ada masalah. Suami juga begitu. Duduk. Sebentar istriku. Ini terus terang saya terganggu secara kejiwaan. Ada masalah 1, 2, 3, 4, 5. Menurut kamu bagaimana jalan keluarnya? Diskusikan baik-baik, bicarakan, clearkan pada saat itu. Yang salah wajib minta maaf. Ingat, kita pegawai di perusahaan Allah. Yang tidak mau memaafkan dihukum sama Allah tuh, nggak boleh. Maafin, udahlah. Gitu kan? Juga yang salah tidak mau minta maaf ini dihukum juga, nggak boleh. Orang sudah minta maaf nggak mau dimaafin bagaimana? Sudahlah, gitu kan? Dan semua ada pahalanya. Semua ada pahalanya. Bahkan dalam Islam Bapak Ibu sekalian kita dianjurkan memaafkan sebelum orang minta maaf. Misal gini, ada orang menggibah, mencoreng nama kita atau memfitnah kita misalnya. Sakit hati? Ya sakit hati. Cobaan. Kalau tidak ada cobaan, dari mana kita dapat pahala sabar? Nggak ada pahala sabar. Oh cobaan saya berat. Ya makin berat makin besar pahalanya. Kata Nabi SAW, inna idhamal ajr ma idhamul bala. Pahala yang diberikan oleh Allah bobotnya akan seberat cobaannya. Cobaan makin berat makin besar pahalanya. Bahkan cobaan ini Bapak Ibu sekalian ada 2 manfaat besar yang banyak orang Islam tidak tahu. Padahal ini dalam agama mereka. Yang pertama, cobaan itu akan memaksa dia tanda kutip dekat dengan Tuhannya. Dan kita akan jauh dari kemaksiatan. Kita kalau lagi ada cobaan, ada penyakit, ada masalah,
Tidak ada peluang bagi syaitan untuk membuat kita berbuat dosa tuh. Diajak teman-teman ngumpul-ngumpul, buang-buang waktu. Aduh, lagi ada masalah. Nggak deh, nanti lain waktu. Dan kalau dia lagi ada masalah, berdoa, ibadah sama Allah, pasti khusyuk, enak tuh. Kalau dia berdoa, nangis, kembali kepada Allah ya, dia kembali, itu luar biasa. Luar biasa. Dia akan rasakan kenikmatan doa. Bahkan kalau kita lagi ada masalah, kita berdoa sama Allah, bisa nangis, bisa curhat sama Allah, itu tidak bisa kita rasakan kenikmatannya itu kalau lagi tidak ada masalah. Semua orang menghadapi masalah, Nabi SAW menghadapi masalah, apalagi kita manusia biasa. Tapi cobaan ini datang untuk mendatangkan pahala sabar, gitu kan? Dan kita juga jadi tahu, ya, dapat pengalaman dan banyak hal. Dan kita makin dekat dengan Allah SWT. Yang kedua, cobaan itu kalau datang, teman-teman sekalian, tujuannya untuk meninggikan derajat, mengampuni dosa. Kata Nabi SAW, seorang mukmin terus diuji di dirinya, di keluarganya, di hartanya, sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah tidak tertinggal satupun dari dosanya, dibersihin dosanya. Cobaan-cobaan akan datang harian, ini, hadapi pecahin, selesai, hadapi pecahin, sudah ada pahala. Dan kata ulama, cobaan yang jenis kedua ini, ada derajat-derajat di surga yang orang tidak bisa jangkau, misalnya kecuali dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa, 100 tahun haji, 100 tahun bakti dengan orang tua. Umurnya orang ini cuma 60. Tapi karena keimanannya, Allah mau dia sampai ke derajat itu. Bagaimana caranya? Diuji dengan penyakit 10 tahun. Diuji buka usaha 3 kali bangkrut. Mungkin nanti yang keempatnya baru dia bisa. Diuji orang tuanya yang cerewet, mertuanya, iparnya yang suka datang masalah. Ujian. Hadapi. Suka duka kehidupan. Film itu tidak ada yang nonton kalau tidak ada penjahatnya, tidak ada cerita suka dukanya. Kalau datar aja, nggak ada yang nonton, nggak laku filmnya. Riwayat kehidupan, harus ada suka duka. Kita kalau kena hujan nih, lagi hujan-hujan begini, basah. Pengalaman, basah tapi pengalaman. Ada kenikmatan tersendiri kalau dinikmatin tuh. Kalau bahasa saya itu nikmatin prosesnya. Proses dinikmatin. Lagi sakit nih, bangun pagi flu. Oh iya, sabar itu terima takdir Allah, kemudian ikhtiar, gitu kan? Kita bangun flu, alhamdulillah. Allah masih uji saya. Mudah-mudahan jadi pengampunan dosa, peninggian derajat. Lalu ikhtiar minum obat. Sabar, nikmatin prosesnya. Karena kita biar ngerutu pun, cobaannya ada ajalnya, pasti sampai selesai. Ada saatnya dia akan selesai. Jadi kita harus lapang dada, menerima, termasuk sini menerima kekurangan pasangan. Tapi ingat, yang punya kekurangan tidak boleh tinggal dalam kekurangannya, berubah. Orang mukmin harus meningkat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nggak boleh vakum. Saya gini orangnya, kau terima silakan, tidak terima nggak usah. Nggak boleh dong. Itu bodoh namanya. Masa kalau dia kurang kemudian dia tidak mau berubah? Fair, terima. Oh iya baik, saya akan berubah. Bantu saya ya. Ayo sama-sama. Suami istri harus begitu. Nggak, kalau kamu nggak mau terima ya sudahlah. Kadang-kadang suami tegur istrinya. Cobalah kalau bangun sholat subuh, habis sholat subuh buat sarapan, aktivitas, jangan langsung tidur. Misal, baik, tangkap positif. Istrinya harus berpikir, oh iya ya, mungkin ada baiknya lah. Mungkin suami saya kena pergi kerja pagi. Kadang-kadang ada istri tidur, suaminya pergi kerja. Dia nggak tahu suaminya pergi sarapan, cuma pembantu yang siapin. Karena hanya mendahulukan tidur pagi. Untuk apa ini? Lalu suaminya bahasakan baik-baik. Terimalah, gitu kan? Baik, latihan. Kalau gitu bantu saya ya, gimana caranya? Mungkin kalau malam kita lebih cepat tidur ya. Baik, kalau mungkin saya masih ngantuk, maklumi ya, beberapa hari nanti saya berubah. Kan baik ya, menjadi lebih baik. Bahkan kata Ali radhiyallahu anhu, saya akan menjadi hamba sahaya, saya siap mengabdi dengan seseorang yang mengajarkan kepada saya satu huruf. Artinya saking pentingnya belajar untuk meningkatkan skill kita. Bodoh orang kalau selalu seperti yang lalu-lalu atau bahkan lebih buruk. Kita harus setiap hari meningkat, kualitasnya harus selalu naik dan kualitasnya harus dipaksa. Nah itu, harus bisa menerima masukan. Begitu pula misalnya istri lihat suaminya mungkin selama berumah tangga sama orang tuanya biasa main buang handuk sembarangan, berantakan sepatunya nggak teratur. Mungkin istri ini biasa rapi, suaminya begitu. Jangan langsung marah, berikan masukan. Ini sebenarnya mana yang lebih baik sih kalau berantakan begini dengan rapi.
Kan lebih baik kalau rapi. Ya udah saya begini orangnya, terserah kamu kalau kau nggak mau. Apa fungsinya kau sebagai istri? Nggak boleh nih. Nggak boleh. Oh iya ya, tangkap secara akal sehat. Oh iya benar. Baiklah. Ingatin ya, kalau saya memang salah. Kan enak ya. Kan enak kalau begitu. Nggak boleh mudah tersinggung nih. Ya. Ini tersinggung ini bahaya, senjata syaitan. Nggak boleh. Saya waktu pertama menikah, saya temukan istri saya mungkin kebiasaan untuk merapikan sesuatu masih kurang. Cara saya mendidik dia adalah, saya duduk kemudian saya ambil kertas. Saya bilang sebentar, kamu duduk dulu. Saya ambil kertas, beberapa lembar kertas, saya serakin di lantai. Jadi cara bapak-bapak ini harus begitu, mendidik. Tidak boleh marah-marah. Ambil kertas, saya serakin di lantai. Kemudian saya serakin di beberapa tempat. Terus saya bilang, kira-kira menurut kamu berantakan gak nih? Berantakan. Baik. Sekarang lihat ya, sederhana. Saya pungutin tuh kertas semuanya, saya satuin, saya taruh di atas meja. Hilang tuh tadi pemandangan berantakan. Bagus gak kelihatan? Bagus. Ini yang saya mau. Ini yang saya mau. Cuma ini saja, merapikan. Alhamdulillahnya dia faham. Gitu kan? Bisa kita berikan masukan. Tapi yang penting dua-duanya memang harus lapang dada nih. Jangan sampai si perempuan tidak mau diperbaiki atau si laki-laki tidak mau diperbaiki, ini bahaya. Ini kalau mau rumah tangganya bertahan ya, kita bicara masalah pilar mempertahankan rumah tangga. Insya Allah itu rumah tangganya abadi, insya Allah. Bukan cuma dunia, sampai di akhirat. Karena orang mukmin tahu kalau tidak cerai, mereka akan bersama di surga juga. Artinya abadi nih. Sekali akad maka akan sampai di sana. Ini penting. Ya. Jadi harus bisa lapang dada, memaafkan dan meminta maaf. Tentu banyak hadis-hadis ya yang berbunyi tentang masalah ini. Misalnya kalau ibu-ibu itu, ada hadis Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang kalau dia salah atau suaminya salah, dia akan datang memegang tangan suaminya lalu berkata, saya tidak bisa tidur kalau kau belum ridho. Saya tidak. Ini sabda Nabi ya, wahyu memandu ibu-ibu pakai cara ini. Ini tuntunan dari Allah, bukan dari saya. Wanita ahli surga, wanita yang kalau dia salah atau suaminya salah, dia datang memegang tangannya sambil mengatakan, saya nggak bisa tidur kalau kau tidak ridho. Ternyata ini secara zahir hadisnya, bisa saja ibu-ibu bilang, kok kesannya suami salah saya yang harus minta maaf ya. Ternyata ini tuntunan wahyu, laki-laki itu kalau ibu minta maaf sama dia, yang terjadi dia minta maaf. Dia akui kesalahannya. Itu karena dia pakai akal pikiran. Bapak-bapak sini coba kalau istrinya datang, maafin saya ya kalau saya punya salah. Padahal kita nih yang salah nih. Apa yang anda akan lakukan? Oh ya saya yang salah, maafin saya. Laki-laki akan begitu. Itu tuntunan dalam agama, nggak mungkin salah wahyu. Karena ternyata laki-laki kalau mau disinggung, dipahami, diberikan paham harus begitu. Ada jiwa kepemimpinan. Gitu ya. Biasanya mereka tidak mau diguruin, ya, karena ada sifat itu. Laki-laki juga begitu. Bagaimana Nabi SAW menghadapi para istri-istrinya? Ada masalah, sudah minta maaf, sudah selesai, sudah dimaafin sama Nabi SAW. Nggak ada lagi diungkit-ungkit. Banyak kesalahan dilakukan oleh Aisyah, oleh Hafsah, salah, minta maaf, Nabi maafin, udah selesai. Saya udah maafin. Dan Allah mengatakan wal afina anin nas wal qadimin al ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah SWT, wal qadimin al ghaidh, orang yang bisa meredam emosinya pada saat dia mampu melampiaskannya. Ini laki-laki nih, kita jadi suami, kita benar nih, istri kita salah, kita bisa lampiaskan salah itu sebenarnya, marah, tapi kita redam malah, namanya qadimin al ghaidh. Ghaidh itu emosi yang kita dalam kondisi benar. Ibu-ibu lagi benar nih, suaminya yang salah, tapi qadimin al ghaidh, meredam emosinya, nggak mau dilampiaskan, gitu kan? Allah memuji itu, wal qadimin al ghaidha wal afina anin nas, lalu dia memaafkan orang-orang, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Ada sedikit kisah berhubungan dengan masalah ayat ini, tapi tidak berhubungan dengan rumah tangga. Seorang ulama tabi'in dulu, dia lagi duduk sama tamunya. Sementara itu ada satu budak, ya, budaknya yang biasa hidangkan makanan. Pada saat tamunya sudah duduk, budak ini lagi bawa marak, ya, kuah, sop atau apa marak ya, yang panas sekali. Tidak sengaja si budak ini mendidih ini, tidak sengaja budaknya kesentuh karpet, jatuh, tumpah semua marak di badan tuannya.
Bayangin nih, kuah panas tumpah. Kalau agama yang menjadi landasan kita, Bapak Ibu sekalian, emosi terkontrol, ya. Semua pemasukan, pengeluaran, tatapan mata, ucapan yang diucapin, tangannya, semuanya itu terkontrol. Bayangin dalam kondisi tumpah sebadan kuah marak yang panas. Apa yang terjadi? Si budak ini tahu pasti tuannya akan marah, manusiawi. Lalu dia mengatakan, wahai Tuan, Allah berfirman, wal qadhiminal ghaidha, dan orang yang bisa meredam emosinya jadi ghaidh itu emosi yang meluap-luap dan dalam kondisi benar loh ya. Anak kita salah nih, kita bisa mukul dia, tapi kita redam. Pada saat itu justru kita bisa marah dengan pegawai atau pembantu kita, tapi kita redam, gitu kan? Lalu tuannya mengatakan dia redam, baiklah. Tiba-tiba dia tarik nafas dan mengatakan baiklah. Lalu tuan pembantu budak ini pintar, karena dia paham agama, dia juga bilang, karena dia tidak sengaja tadi, bukan sengaja nuang. Dia bilang lanjutan ayat Tuan, wal afina anin nas, dan orang yang suka memaafkan orang. Tuannya bilang afautu, saya sudah maafkan kamu. Lalu dilanjutkan kata budaknya, dan Allah berfirman, Tuan, penutupan ayat, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka orang berbuat kebaikan. Kata tuannya, kau saya bebaskan dari keterbudakan. Bagaimana kalau ayat Al-Quran mengontrol seseorang? Luar biasa. Agama kalau dipegang teman-teman sekalian luar biasa. Dan Allah itu maha mengetahui, maha jeli, lembut, tahu semuanya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia pasti lihat, pasti ada balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, siapa yang berbuat seperti biji sawi keburukan, pasti dia lihat hukumannya. Memaafkan orang, kalau kita maafkan orang lain, sementara dia belum minta maaf sama kita, ada orang fitnah, ada orang ghibah, itu perintah agama. Orang yang awet muda, orang yang selalu lapang dada, Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, pada saat meninggal hanya 3 lembar rambut putihnya, umurnya 63 tahun. Dikatakan oleh Anas bin Malik, sahabat Nabi, pembantu Nabi, saya bekerja menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun, dari 9 tahun sampai 19 tahun, tidak pernah satu kali pun saya mendengarkan Nabi SAW berkata kasar kepada istri-istrinya atau pembantunya, nggak pernah. Ingatin, tapi nggak emosional, gitu kan. Sehingga Allah SWT berikan dia kelebihan yang luar biasa. Istrinya pun akhirnya jadi malu dengan Nabi SAW, karena orangnya tidak pernah marah, kecuali hukum Allah SWT dilanggar. Karena Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam riwayat lain, riwayat Bukhari, Rasulullah SAW tidak pernah marah kalau berhubungan dengan haknya, hak pribadinya, duniawi, dimaafin sama dia, kecuali hukum Allah dilanggar. Kalau sudah hukum Allah lain, maka Nabi SAW berubah wajahnya menjadi merah karena dilanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak boleh. Nabi SAW mengingatkan dengan sangat tegas kalau masalah ini. Tapi tetap juga Nabi menggunakan ketegasan, bukan kekerasan. Beda ya. Tegas itu ini boleh, ini nggak boleh. Jangan lakukan, ini lakukan. Keras itu mata melotot, kata-kata kasar, memukul, itu keras. Itu nggak ada dalam Islam. Tapi tegas boleh. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini saya suka, ini saya nggak suka. Jadi jelas semuanya. Gitu ya. Kalau ada orang berbuat buruk sama kita, fitnah, ghibah, kita sakit hati nih. Baik, sabar. Cobaan lagi datang. Dan yang diperintahkan dalam agama memaafkan orang itu, walaupun pahit, udah maafin. Perintah agama itu. Maafin dulu. Terus anda bilang, enak benar Ustaz, dia ghibah saya, dia fitnah saya, kita maafin. Iya, maafin. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Dia enak sudah berbuat salah, nggak perlu khawatir. Allah akan menghukum seseorang selama dia belum memenuhi syaratnya. Apa syaratnya kalau orang buat salah? Minta maaf. Kalau kita maafkan sebelum dia minta maaf, kita dapat pahala, meredam hati kita dari penyakit-penyakit hati, kita bisa legah tidur, bisa legah makan, tapi dia tetap dihukum sama Allah kalau dia tidak minta maaf. Karena ada hukuman di situ. Kecuali dia minta maaf, nah itu lain. Makanya kita disuruh maafin. Sudahlah, legohon saja. Tenang aja, gitu kan? Maafin orang lain, maka akan tenang hidup itu. Gak ada makanan, ya sudahlah. Gak ada makanan. Saya pulang ke rumah, ada makanan? Gak ada, tadi gak masak. Bisa saya beliin di sebelah Padang? Beli aja, gak apa-apa. Bawa sini, gak masak. Makanan. Mau ribut gara-gara tidak masak? Sudahlah, maafin. Asal jangan juga istri ini setiap saat tidak masak juga, akhirnya
suaminya mungkin mau cobain masakannya yang jadi masalah. Selama urusan dunia, toleransi saja, maafin, kan gitu. Tapi kalau urusan agama nggak boleh, nggak pakai jilbab, nggak tutup aurat, nggak sholat, nggak jalani kewajiban. Nah ini lain. Bisa ditangkap ya. Kemudian kita pindah pilar yang ketujuh. Jangan libatkan orang ketiga dalam rumah tangga kecuali ahlinya. Jangan libatkan orang ketiga dalam rumah tangga kecuali ahlinya. Dalam kurung ulama. Tidak boleh siapapun masuk ke dalam rumah tangga Bapak Ibu kecuali alim ulama. Tidak boleh. Orang tua kah, mertua kah, apalagi teman. Aduh sudah. Jangan libatin. Rumah tangga saya lihat yang sering kacau tuh, orang yang setiap orang datang rumahnya pasti mengubah sesuatu. Saya waktu awal-awal nikah punya pengalaman. Saya bilang sama istri saya, ini tembok rumah ini adalah rumah tangga kita. Saya pemimpin, kamu wakil saya. Keputusan di tangan saya. Salah, tidak sesuai hukum Allah, ingatkan. Benar, terapin. Jangan libatkan orang ketiga masuk ke sini. Karena di sini saya punya peraturan, keinginan, kamu juga punya keinginan. Keinginan kita yang kita satuin, bukan keinginan orang lain. Pernah satu waktu, istri saya tiba-tiba duduk sama saya terus ngobrol sama saya. Kak, gajinya pegawai fulan berapa? Ada pegawai saya di restoran, oh gajinya sekian. Si fulan berapa? Sekian. Si fulan berapa? Sekian. Sudah mulai tanya, ini 17 orang, satu-satu sudah mulai ditanya, sudah 3 orang. Saya bilang sebentar. Kamu ini sudah ketemu siapa? Siapa yang sudah kamu temuin tadi? Kenapa kok tiba-tiba seumur hidup belum pernah campurin urusan kerjaan saya, kok sekarang malah mulai nanya gaji, mulai tanya ini? Rupanya ada tamu kami datang dari luar Jakarta kemudian nginep di rumah. Terus orang ini, istri saya bilang, orang itu kak yang bilang, katanya kita ini harus tahu semua yang berhubungan sama suami. Jadi akhirnya saya mesti tahu gajinya pegawai, penjualannya kakak berapa, segalanya lah. Saya bilang gini, saya setuju. Kalau kamu mau tahu semua saya kasih tahu. Tapi jangan salahin saya kalau kepala kamu pecah. Ini masalah saya sebagai laki-laki ini luar biasa. Nagih utang, ajakin pegawai, macam-macam, yang absen, yang datang, yang curang, macam-macam. Sekarang kamu ini enak sekali. Apa yang urusannya? Urusan kalau ngantuk tidur, lapar makan, sholat, urusan anak-anak mati masuk surga. Enak kan? Kenapa tambah program nih? Ibu-ibu ini udah apa tambah program nih? Capek-capekin diri. Wong tugas kita ada waktunya di dunia, kan gitu. Ternyata orang ketiga nih kalau masuk harus kita punya prinsip. Nggak boleh nggak. Bangun prinsip. Ada orang bisa mengubah rumahnya 7 kali warna rumahnya diubah. Gara-gara 7 orang tamu yang datang. Kenapa kok pakai warna putih, gitu kan? Bagusnya ini warna biru, ubah warna biru. Nanti besok tamu lain lagi datang, coklat, pelimplang, nggak bisa. Kenapa warna putih ya? Saya suka warna putih. Selesai. Ini rumah tangga saya kok. Kenapa sofa kamu begitu? Kenapa nggak beli sofa begini? Oh ini saya suka. Oh ini suami saya hadiahkan. Saya terima kasih sama dia, alhamdulillah. Dah. Jangan biarin orang itu masuk ke semua urusan kita. Ada orang memang subhanallah fudul gitu. Masuk ke rumah orang, lihat dapurnya, buka lacinya, macam-macam diperiksa. Apa ini? Gelasnya orang pecah sedikit, gelas kamu itu pecah. Loh, gelasnya orang, biarin aja. Wong dia memang begitu kan, masa dia nggak tahu kalau gelasnya pecah? Pastilah dia tahu, gitu kan? Kontrol diri, jangan masukin. Kita ada ruang dalam rumah kan ada namanya ruang tamu. Ada ruang keluarga. Tamu ya di ruang tamu. Gak ada urusannya masuk ke dalam-dalam. Ini masuk dalam kamar tidur suami istri. Sedangkan anak kita saja ada waktu dalam Islam boleh dia izin. Ada waktu tidak boleh dia izin masuk. Gak boleh. Malam hari itu gak boleh spontan-spontan main langsung anak-anak masuk. Ada larangan dalam Islam. Mungkin orang tuanya lagi lepas pakaian. Mungkin gak boleh. Apalagi tamu orang lain ini gak boleh sembarangan. Di rumah tangga itu Bapak Ibu sekalian ada namanya wilayah haram. Wilayah yang haram gak boleh orang lain masuk. Kamar tidurnya Bapak Ibu gak boleh orang lain masuk. Tidak boleh, jangan masuk. Kita juga kalau punya anak-anak menikah jangan masuk di kamarnya anak kita, gak boleh, jangan masuk. Itu
itu betul-betul kamar mereka, mungkin berserakan, maaf pakaian dalam di sana, mungkin ada sesuatu yang memang hanya suami istri yang harus tahu, kan jadi masalah. Untuk apa ini? Nggak perlu, gitu kan? Ini ada wilayah haram. Kecuali darurat sekali mungkin orang tua kita datang butuh kamar mandi, ya. Kemudian mau masuk di kamar mandi, ada kamar mandi yang mungkin kamarnya beliau tidak ada kamar mandinya yang kita kasih, baik silakan di kamar, nggak masalah. Tapi kalau ini umum semua orang, ada orang subhanallah temannya semua tahu kalau bentuk kamarnya bagaimana. Ini saya sarankan jangan ya. Nah, ini bukan masalah sombong, bukan, tetapi memang tidak boleh. Orang ketiga ini kalau masuk, orang ini melihat dengan mata, dia berpikir dengan akal, dia punya telinga, kemudian dia juga punya kesenangan, ya, dia punya suka sesuatu, maka dia pasti nyampaikan apa yang dia suka. Ini berbahaya nih. Banyak ibu-ibu protes sama suaminya, minta gonta-ganti HP, gonta-ganti mobil, hanya karena temannya begitu, tetangganya begitu. Ini orang yang pelimplang, nggak ada tujuannya. Bahkan pernah saya temukan kasus ada rumah tangga ribut gara-gara tidak digantiin HP, padahal istrinya tidak ngerti bagaimana pakai HP baru itu. HP lama aja belum mengerti, cuma bisa SMS sama telepon. Yang lain belum tahu, terus mau ganti HP baru hanya karena gengsi. Perlihatkan orang. Kenapa ini? Untuk apa gengsi? Kita harus punya prinsip. Ini harus ditanamkan. Rumah tangga kita punya cara sendiri, gitu kan? Ini penting untuk diketahui agar jangan sampai sembarangan. Nah, orang-orang yang bisa kita ceritakan tentang permasalahan kita hanya ahlinya, alim ulama, karena mereka akan memandu kita kepada jalan keluar agama. Banyak orang punya masalah rumah tangga, orang tuanya dilibatkan. Orang tuanya sendiri punya masalah rumah tangga. Ada banyak orang yang libatkan ibunya cerai sama suaminya, gitu kan? Akhirnya dituntut anaknya cerai aja sama suamimu. Ikuti langkahnya dia. Banyak begitu. Bapak-bapak diminta panduan, dia tidak suka sama istrinya. Dia bilang sama anaknya, ceraikan aja. Ayah juga dulu ceraikan istri. Udahlah, nggak apa-apa. Kan jadi salah semuanya. Tapi kalau alim ulama beda. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, kan diingatkan. Harusnya begini, sabar, pertahankan, ini solusinya, ruqyah, ini, itu, macam-macam. Jadi harus yang terlibat orang ketiga. Ya, orang yang ketiga adalah para alim ulama. Dan inilah yang terjadi di kehidupan sahabat. Mereka kalau ada masalah, mereka langsung ya, menuju kepada Nabi SAW. Dan Nabi yang pecahin. Nabi SAW yang pecahin dalam masalah rumah tangga mereka. Yang kedelapan, pilarnya adalah Islam asas rumah tanggamu, maka terapkan syariatnya, bentuk suasana dan kondisi islami. Saya ulangi, Islam adalah asas rumah tanggamu. Islam adalah asas semuanya. Kehidupan kita termasuk rumah tangga. Islam asas rumah tanggamu, maka terapkan syariatnya, bentuk suasana dan kondisi islami. Bentuk suasana dan kondisi islami, terutama majelis ilmu. Terutama majelis ilmu. Ini yang banyak hilang dari rumah tangga kaum muslimin nih. Jadi kita harus sepakat, rumah tangga itu harusnya asasnya Islam. Bukankah banyak di Indonesia suaminya namanya Muhammad, istrinya namanya Aisyah, tapi nggak ada figur Muhammad dan Aisyah di diri mereka? Anaknya, ibunya pakai jilbab, anaknya nggak pakai jilbab. Yang diputar setiap hari di rumah penuh CD-CD, semuanya lagu-lagu rock, ya, pop dan seterusnya. Nggak ada Al-Quran, nggak ada tilawah. Lebih parah lagi, tidak ada majelis ilmu. Bapak ibu sekalian, majelis ilmu kayak bapak ibu luangin waktu begini, ini kalau bapak ibu lihat pahalanya hari kiamat, berharap 24 jam di majelis ilmu, sisi pahala. Sisi yang lain, tidak ada orang bubar dari majelis ilmu jadi buruk, nggak ada. Kecuali memang itu bukan majelis ilmu ya, memang orang yang buruk, bukan alim, bukan seorang dai yang benar. Tidak ada orang kalau nyampaikan wahyu Allah hati lunak. Kita pulang itu bawa ilmu, bawa iman, berubah jadi lebih baik. Kalau bapak ibu bisa rasakan itu seperti sekarang, pasti beda sebelum hadir dengan sesudah hadir, gitu kan? Pasti beda bentuk keimanannya, pasti beda. Ada mungkin yang salah, pas tadi kena poin ini, butuh saya salah ya, bisa coba perbaikin, kan menjadi lebih baik itu. Majelis ilmu kalau benar itu akan merubah orang menjadi lebih baik, karena memang tangga agama kita ilmu, ilmu datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Tidak boleh kosong hidup kita dari ilmu, nggak boleh.
Jangan pernah kosong Bapak Ibu sekalian. Saya pribadi, kalau saya lagi pergi taklim, tadi saya taklim di Cempaka Putih, kemudian saya lari ke Sudirman, taklim lagi tadi kantor, saya lari lagi ke sini. Sehari saya coba, sebentar saya pulang nih, saya pergi lagi taklim ke Blok M Square. Satu hari 3-4 taklim. Dan saya merasa kalau satu hari satu taklim saja, saya pribadi ya, kalau saya bicara pribadi saya merasa ada jeda kosong. Kalau saya pulang ke rumah, kadang-kadang memang saya sudah memahami istri saya, waktu saya akan kasih kamu malam. Waktu siang sama dengan laki-laki mencari nafkah, bergerak, saya akan bergerak untuk agama. Kamu ridho, derajat insya Allah saya dapatkan di surga tinggi karena itu, kau juga akan ikut dengan saya di surga. Ikhlaskan, urus anak-anak, ikut tahfidz Quran, kamu juga ikut majelis ilmu, dengarin ceramah, gitulah. Saya rasa kalau dari jeda ilmu ke ilmu, saya rasakan iman saya terkontrol. Kapan ada jeda sedikit, gitu kan? Misal tidak ada pengajian sehari. Duduk di rumah, apa yang kita lakukan? Duduk. Apa kalau orang terbiasa nonton TV duduk dari remote ke remote, dari remote ke remote. Orang kalau lagi biasa kerja, kemudian cuti libur, apa yang dia kerjain di rumah? Gak ada. Mau kerja apa ya? Nah, jeda waktu kosong, ada jeda itu membuat syaitan bisa masuk. Kalau kayak sekarang saya pakai motor, kalau biasa saya bawa mobil, dari taklim ke taklim, kalau jaraknya tidak terlalu jauh, di mobil pun saya dengar lagi ceramah saya sendiri. Saya dengarin ceramah para ulama-ulama di mobil, jeda setengah jam, 1 jam, atau dengar tilawah Al-Quran. Karena itu mengontrol kita, mengawasin kita. Kalau kita bisa rasakan, kayak Bapak Ibu akan rasakan sebentar, sejam 2 jam kita ceramah, pasti imannya bertambah. Bayangkan kalau dari majelis ilmu ke majelis ilmu. Ini sebentar pulang, nih naik mobil, setan bisikin tuh, sekarang tadi kan sudah pengajian, sekarang hiburan, dandut. Enggak, saya mau taklim lagi. Ceramah lagi putar, setan godain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lawan. Ilmu lagi. Dengarin ceramah. Saya pernah nasihatin beberapa ibu pengajian begitu, subhanallah, sampai akhirnya ada yang membahasakan ke saya. Kebetulan ibu itu dari Padang, mungkin ada ibu dari Padang. Dia bilang sama saya, Ustaz, semenjak saya dengar nasihatnya Ustaz, dari Jakarta saya pulang mudik waktu itu bawa mobil sama keluarga saya, ceramah Ustaz saya dengerin terus di jalanan. Sampai saya hafal tuh Ustaz bilang apa. Bolak-balik. Ceramah Ustaz Khalid terus dari pergi sampai pulang, gitu kan. Akhirnya suami saya pun dengar, anak-anak dengar, gitu kan. Tapi memang dia bilang seperti yang Ustaz Khalid bilang, kita merasa terkontrol. Karena dari ceramah ke ceramah, apalagi kalau yang berseri, kita terus dengarin, oh ini lagi penasaran selanjutannya apa. Jadi memang itu harus ditanamkan. Majelis ilmu itu penting, luar biasa penting. Tidak boleh kosong, jangan kosong. Kosong ini waktu lowong membuat syaitan bermain. Jangan biarin, kasih kesempatan, bahaya sekali. Maka harus kita tahu di sini, buat suasana Islami, kondisi Islami, terutama majelis ilmu. Tentu ada hal yang lain di sini, banyak hal ya. Seperti busana, Bapak Ibu sekalian. Biasakan pakai busana muslim, busana muslimah. Anak-anak dari kecil, bayi pun dipakai jilbab. Anak-anak saya alhamdulillah dari bayi pakai jilbab. Orang mau bilang panas, ya terserah. Pakai topi juga panas. Alhamdulillah enggak, gitu kan? Tetap juga lucu kelihatan, tetap juga baik, enggak ada masalah. Anak-anak dibiasakan, diciptakan suasana. Ibu-ibu dan bapak kalau tinggal di sebuah komplek, cari komplek yang ada masjid. Jangan hanya karena ini lux, bagus, tapi nggak ada masjid. Kalau mau sholat harus keluar jauh. Saya pernah kunjungin begitu, ada satu komplek memang lux, dipanggil ceramah. Saya tanya masjid di mana? Jauh Ustaz, keluar pakai mobil dulu. Hanya karena ini namanya harum, bagus kompleknya. Ini bukan kondisi Islami, nggak bisa. Cari yang kita kalau azan langsung bisa masjid, sholat, enak, dengar ceramah, mungkin ada orang dengar tilawah Al-Quran, banyak hal. Harus kondisi dan suasana Islami. Di rumah jauhi patung-patung, nggak boleh ada ini. Ini subhanallah saya lihat ada orang-orang saya nggak ngerti ya. Semoga Allah kasih hidayah. Buat patung di depan rumahnya, patungnya sudah jelek, gendut, pakai pentungan. Ditanya kenapa taruh patung ini, bisa bela dari pencuri. Dari mana pencuri kencingin tuh patung? Ini saya nggak ngerti ya, gimana pikirannya tuh? Jelek patungnya, bukan patung bagus, jelek. Pendek, gendut, pegang pentungan, ngusir pencuri. Emang pencuri diketawain tuh patung. Gitu. Ini bodoh-bodohin sama dukun nih. Makanya dukun tuh orang tidak normal. Bukan orang normal tuh, orang tidak pintar. Jangan diikutin. Harus suasana. Dan saya sudah bilang, saya ingatkan kembali, beli buku judulnya Rumah-rumah Tidak Dimasuki Oleh Malaikat. Ini buku penting sekali untuk dimilikin. Dalam buku itu dijelaskan ada siapa tuh malaikat, siapa tuh syaitan. Kemudian ya diikuti lagi dengan
ada 30 jenis rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Dan ini juga cara kita kalau mau membangun rumah, ikutin itu. Jadi jangan ikuti lagi feng shui, itu nggak boleh, udah itu non muslim. Kayunya nggak boleh beginilah, ini nggak boleh, tamannya begini, nggak boleh cahaya dari sini. Semua khurafat, nggak ada dalam Islam. Ada panduan sendiri. Baca di buku itu, insya Allah kita akan dapatkan. Kurang lebih harganya 27.000, 30.000 rupiah saja. Baik, jadi di sini Islam adalah asas rumah tangga. Semua yang berbau Islam diterapkan. Sering salam, bapak ibu masuk kamar anak, salam, assalamualaikum nak, warahmatullahi wabarakatuh, biasakan. Saya ke masjid dekat rumah, anak saya umur 2 tahun lebih saya bawa sama-sama ke masjid. Saya semuanya tidak sangka, saya memang tidak berpikir sebelumnya. Begitu saya naik motor, lewatin ikhwah-ikhwah yang biasa dekat-dekat rumah saya, ikut sholat di situ. Karena kadang-kadang kalau saya jadi imam, saya kultum. Kemudian pada saat saya jalan menuju ke masjid, saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap lewat assalamualaikum, sunnahnya memberi salam. Anak saya ini rumahnya perhatikan nih, cuma 2 tahun lebih, belum bisa ngomong jelas. Subhanallah, begitu saya pulang dari masjid, dia ikut sama saya di mobil, di motor. Sebelum saya salam sama orang-orang yang lewat, dia yang salam, kum, semua disalamin semua sama dia. Tertanam bagaimana ke masjid. Dia kalau azan tolak, abati, Allahu Akbar, disuruh sholat. Dia ingatin saya suruh sholat. Karena saya biasa bawa ke masjid. Lihat bagaimana kita ciptakan itu pada diri mereka. Tertanamkan suka ke masjid, sudah mulai salam sama orang. Kadang-kadang kalau saya mau memberi sesuatu, saya kasih ke anak-anak saya. Ini kasih ke orang itu. Dia tahu berberi, membagi, gitu kan? Bagaimana dia memberi, sedekah, kita kasih. Anak-anak saya sekarang alhamdulillah setiap orang miskin, abati orang miskin tuh, berhenti mobil, kasih. Mereka tunjukin tuh, karena saya tertanam. Bayangkan anak-anak terdidik sampai dewasa, sudah terbiasa lihat orang miskin langsung berhenti kasih. Tanamkan itu, Islam yang ditanamkan dalam pikiran mereka. Bukan malah kalau makan, udah makan nak, enggak usah kasih orang, kamu kenyang duluan dulu. Mana cara didikannya? Islam asasnya harusnya begitu. Baik, selanjutnya yang ke-9. Jam berapa azan? Hah? Ini mau dilanjutin atau pertanyaan? Hah? Lanjutin, baik. Yang ke-9, nasihat menasihati. Nasihat menasihati. Ini perintah agama. Kata Nabi SAW, ad-dinun nasihat. Agama ini adalah nasihat. Jadi kita saling mengingatkan, saling menasihati. Ibu-ibu harus bisa menerima kalau dinasihati sama suaminya. Bapak-bapak juga harus bisa menerima kalau diberikan nasihat oleh istrinya, gitu kan? Landasan hukumnya adalah hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW pernah waktu di Sulhu Hudaybiyah. Tahu Hudaybiyah ya? Hudaybiyah itu sekitar 80 km dari Mekah. Bapak Ibu kalau lagi umroh, coba negosiasi sama travelnya, minta kami bisa nggak mampir ke Hudaybiyah. Hudaybiyah itu biasanya banyak peternakan unta, dan orang kalau mau beli susu unta biasa di situ. Hudaybiyah. Jadi biasa kalau mau ke Madinah dari Mekah, kalau Mekah dulu baru ke Madinah, itu biasanya bisa lewat Hudaybiyah, gitu kan? Yang jelas di Hudaybiyah ini pernah ada kejadian di zaman Nabi SAW, beliau keluar sama 1.400 orang sahabat mau umroh, tapi oleh orang Quraisy ditahan di Hudaybiyah, nggak boleh keluar, nggak boleh masuk Mekah. Sahabat-sahabat waktu itu geram, mereka kebetulan pakai ihram tapi bawa pedang, lalu mereka mengatakannya, Rasulullah kita lawan saja nih. Nabi SAW mengatakan tidak boleh, tidak ada perintah Allah. Kalau Allah perintahin jihad kita lawan, kalau enggak boleh. Malah turun wahyu, Allah menyuruh kita pulang ke Madinah. Udah mengalah, tapi dijanjikan kita akan menguasai Mekah nanti. Nabi SAW waktu menerima wahyu harus pulang ke Madinah dan sepakat buat sulhu Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah. Kesannya poin-poinnya kayak menyudutkan umat Islam. Tapi itu sebenarnya ada maslahat-maslahat yang Allah lebih tahu, karena Allah bilang terima dan pulanglah ke Madinah, gitu kan? Nabi SAW sempat bilang, ayo kita pulang ke Madinah, perintah Allah. Sahabat-sahabat waktu itu masih pada duduk sambil pegang pedang, berharap ada perintah lain, perang aja, 1.400 serang Mekah sekalian. Nabi SAW masuk ke dalam kemah, yang ikut pada saat itu adalah Ummu Salamah, istri Nabi SAW yang lebih tua daripada beliau. Duduk lalu berkata, ya Rasulullah, ada apa? Kata Nabi SAW, dan ini juga ibu-ibu boleh, kalau suaminya lagi bingung, lagi kelihatan sedih, datang nanya, ada apa? Kata Nabi SAW, Allah perintahkan mereka untuk pulang ke Madinah, dan sebelum pulang
Orang kalau pergi umroh dan tertahan, misal kita lagi berangkat umroh atau haji, di tengah jalan harus pulang, misal terjadi peperangan, nggak bisa gitu kan, dan sudah melewati tempat niat miqat, maka harus cukur, tahallul, baru bisa ganti baju biasa, gitu kan. Nah di sini Nabi SAW suruh tahallul, cukur rambut kalian dan kita pulang ke Madinah. Sahabat-sahabat masih duduk, bukan mau membangkang dengan Nabi SAW, tapi mereka masih berharap ada wahyu yang turun menyuruh perang, gitu kan. Maka Nabi SAW masuk dan berkata kepada Ummu Salamah, saya khawatir azabnya Allah turun nih, karena sudah ada perintah Allah kita belum kerjakan. Sahabat-sahabatku masih berharap perang, Allah larang, Allah suruh pulang ke Madinah. Lalu kata Ummu Salamah, ini nasihatnya, ya Rasulullah, tidakkah anda memulai mencukur rambut anda duluan? Anda keluar, cukur rambut duluan depan mereka. Kata Nabi SAW, pendapat yang baik. Nabi keluar, panggil tukang cukur, langsung gundul. Waktu sahabat lihat Nabi gundul, semua saling cepat gundul rambut mereka. Takut pada saat itu karena Nabi sudah kerjakan. Maka dicukur sampai kepala mereka ada yang berdarah. Tapi kita ambil pelajaran apa? Nasihat Ummu Salamah kepada Nabi SAW. Tapi ingat, adab. Adabnya kata ulama adalah seorang istri memberikan nasihat kalau melihat dalam keadaan sedih atau bingung suaminya atau diminta sarannya. Karena laki-laki tidak suka kalau tiba-tiba diguruin. Misal dia mau pakai baju tertentu, saya siapin baju saya warna biru. Oh, menurut saya pakai merah aja. Dia maunya biru, sudah siapin biru. Kecuali dia minta saran, menurut kau saya pakai biru atau merah ya, baru kita berikan saran. Kalau enggak. Karena memang karakternya begitu. Harusnya kita mengikuti alur karakter, gitu kan? Sama halnya juga istri, nasihatin. Nabi SAW seringkali menasihatin Aisyah, menasihatin ya istri-istri yang lain supaya mereka bisa menerima, dan ini penting sekali. Nasihat menasihatin adalah perintah agama. Ingat, menasihatin di sini poinnya adalah pada hal-hal yang berbau agama. Semua penasihat agama tertuju pada agama, bukan duniawi. Dalam arti kata, panduannya adalah agama. Yang ke-10, sabarlah, dunia sebentar dan akhirat target hidupmu. Sabar. Baru melahirkan, tentu ibu-ibu dan bapak tahu, anak bayi kadang-kadang nangis malam, kadang-kadang gini, mesti dibersihin kotorannya. Ada sabar di situ, gitu kan? Kadang-kadang ada saatnya seorang istri jenuh di rumah, suaminya sabar, jenuh, berhari-hari dengan aktivitas yang sama, masak, cuci, bersihin rumah, masak, cuci, bersihin rumah. Ada waktu dia butuh bersama-sama. Saya kadang-kadang kalau pulang ke rumah, saya capek nih, dari pagi saya keluar sampai malam. Yang paling pertama saya lakukan, bapak-bapak mungkin bisa ambil pelajaran seperti itu. Saya kalau pulang ke rumah, maka pada saat saya taruh tas laptop atau saya masuk ke dalam rumah setelah salam, istri saya sambut saya panggil dulu dia duduk. Duduk, saya juga sambil rileks saya tanya, gimana kabar kamu hari ini, apa yang kamu lakukan? Maka dia cerita pengalaman dia yang 8 jam saya tinggalkan setengah jam. Begini, macam-macam, anak-anak inilah itulah. Ada yang perlu saya tanggapin, yang tidak, oh iya, baiklah, sabar, gini, udah setengah jam. Ternyata ibu-ibu ini karena tadinya menampung 8 jam nunggu suaminya, dia juga butuh didengar. Oh tadi anak-anak ini ada yang jatuh, ada begini, ada yang telepon, ada yang datang, ada yang... Bapak-bapak jangan egois, dengar tuh. Kalau bapak-bapak tidak buka diri untuk menerima keluhan istri, dia keluhan ke laki-laki lain nanti. Nah boleh. Nanti kalau sudah laki-laki lain curhat baru masalah, jangan. Dengarkan. Coba duduk dengarin. Itu ternyata setelah setengah jam semua unek-uneknya sudah hilang, habis. Saya nggak minta diaturin makan, tiba-tiba, lupa mau makan ya. Ya makan, silakan siapin makan, tidak apa-apa. Saya juga sambil rileks, istri saya juga akhirnya tungguan penantian dia 8 jam selesai, karena saya dengarin masalahnya, yang perlu saya tanggapin, yang tidak, gitu kan, selesai. Banyak suami egois, pulang, istrinya sudah tunggu nih 8 jam, pulang ke rumah, langsung masuk, mana makanan? Saya capek, tidur langsung, masuk kamar. Istrinya lihat dia, ini apa nih manusia? Betul kamu capek kerja, saya kan juga capek ngurus rumah. Butuh pendamping, butuh curhat, butuh bicara. Perempuan punya perasaan. Padahal tidak butuh waktu banyak teman-teman sekalian, tidak butuh waktu banyak. Duduk bicara sama pasangan, menatap wajahnya, menatap mata, itu tidak butuh waktu banyak. Dengarin ucapannya, nasihatin, rangkul, itu penting. Sama halnya ini kalau suami, istri juga begitu. Suaminya pulang, maka walaupun ada hajat yang mendesak,
Yang didahulukan adalah kebutuhannya dia. Begitu datang, mau minum, mau makan sesuatu, saya siapin dulu. Kalau dia bilang nggak usah, temani saya duduk. Ya sudah, temani duduk. Selesai, mungkin suaminya ini mau cerita. Tadi di jalan hujan, tadi begini, tadi macet, dengarin aja. Dengarin aja. Oh iya dia cerita begini, oh iya gitu, oh iya. Berarti kalau besok harusnya bawa jas hujan, oh kalau mungkin besok begini, oh nantinya begini, nanti besok saya siapin sarapan hangat ya, dan. Sudah selesai setengah jam, kemudian sudah lihat nih suami ada lega, dia sudah sampaikan masalahnya. Karena subhanallah menceritakan sesuatu itu penting ya. Kita kalau kekang sendiri masalah kita, itu malah jadi masalah. Tapi kalau kita bicara dan Allah jadikan suami istri itu sebagai pendamping untuk itu, menjadi tempat penampungan, kita nampung. Setelah selesai ibu mau sampaikan hajatnya apapun tidak ada masalah. Ini penting untuk diketahui. Ibu-ibu ada rahasia untuk, saya sudah pernah sampaikan kalau tidak salah, bagaimana suaminya bisa memenuhi hajatnya. Penuhi pandangan matanya, penuhi perutnya, penuhi kemaluannya. Itu di laki-laki, gitu kan? Kalau di perempuan dua hal saja, pandangan mata dan perut. Maksudnya di sini apa yang dia senang dilihat, yang dia lagi pengen dipenuhi. Makanan di rumah siap. Selebihnya itu adalah tambahan. Kalau laki-laki ada tambahan kebutuhan biologisnya. Karena biasanya laki-laki kalau tidak terlampiaskan biologis maka akan jadi masalah. Biasanya emosi itu akan meluap-luap. Jadi kalau ibu-ibu suka lihat suaminya emosional, ini berarti ada masalah di biologis ini. Selain daripada itu biasa memang ada was-was syaitan, tapi biasanya berpengaruh gitu kan. Di buku Mahkota Pengantin yang pernah saya bawa itu ada penjelasan masalah bagaimana pengaruh sperma yang komposisinya dari api dan udara itu membawa kepada emosi kalau tidak terlampiaskan. Baik. Yang ke-11, udah azan belum? Jam berapa azannya? Berapa menit lagi? 10 menit lagi ya. Baik. Yang keberapa sekarang? 12 ya. 17. Saya dengar dari sana tadi. 17 ini luar biasa melampaui poin saya. Baik, saya ulangi ya. Rumah tangga yang pertama, poin pertama ibadah, yang kedua anggota keluarga, aset amal jariah, yang ketiga jalankan tugas dan kewajiban, yang keempat kenali karakter pasangan, yang kelima hati-hati dari musuh yang selalu mengintai, yang keenam lapang dada, memaafkan dan minta maaf, ya kan? Yang ketujuh jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya ulama, yang kedelapan Islam asas rumah tanggamu, yang kesembilan nasihat menasihati, yang kesepuluh sadarlah dunia itu sebentar ya. Baik, sekarang yang ke-11, kontrol cemburumu. Subjudulnya gitu, kontrol cemburumu pada pelanggaran agama saja. Kontrol cemburumu hanya pada pelanggaran agama saja. Cemburu adalah sebuah nilai positif dalam Islam. Tapi dia sebuah potensi yang bisa benar bisa salah. Laki-laki yang tidak cemburu pada istrinya disebutkan dalam agama dengan dayyuth. Dayyuth itu adalah laki-laki yang membiarkan suaminya pada pelanggaran agama karena dia suka. Misal dia kena cinta sekali sama istrinya, dia nggak tega, sudahlah istrinya nggak apa-apa nggak pakai jilbab, istrinya nggak apa-apa nggak sholat, istrinya nggak apa-apa durhaka sama orang tuanya dia, sama mertua. Itu semua tidak boleh. Dayyuth namanya, nggak boleh. Dalam Islam haram, gitu kan? Dia tidak boleh, ya, dia harus punya kecemburuan. Seorang istri juga punya kecemburuan terhadap suaminya. Tapi kecemburuan ini harus pada pelanggaran agama saja. Tidak benar dalam Islam kalau ada suami atau istri cemburu dengan anaknya. Misal, ada banyak terjadi begitu. Istrinya sibuk urus anaknya, suaminya datang, tetap anaknya terus dipenuhi. Suami cemburu, masa anak terus kamu urus, kamu nggak urus misalnya. Gimana caranya dia cemburu sama anak sendiri? Ibu-ibu gitu, kalau anak-anaknya minta sesuatu langsung suaminya beli. Kalau dia mungkin masih ditunda sama suaminya. Masa anak-anak minta langsung dikasih, kalau saya ditunda. Masa anak dicemburuin gitu kan? Nggak nyambung ini. Ya. Nggak boleh cemburu dengan orang tua. Masa kalau orang tua kamu dahulukan, kalau saya enggak boleh.
Ibu-ibu hati-hati. Bapak-bapaknya harus tetap bakti dengan orang tuanya walaupun sudah menikah. Ibu harus mendukung suaminya supaya sering kunjungin orang tuanya. Harus selalu bakti sama orang tuanya. Kalau ibu beda, ibu sudah menikah, maka bakti pertama kepada suami. Tetap bakti dengan orang tua, tapi libatkan suami di situ. Suami juga harus tahu, orang tua walaupun nomor 2, ya, bagi istrinya, tetap ada poin nomor 2. Setelah dia harus ada orang tuanya. Berikan kesempatan kunjungi orang tuanya, bakti dengan orang tuanya, harus begitu. Maka ini poin harus difahamin nih, tidak boleh keliru dalam masalah-masalah seperti ini, supaya betul-betul bisa sejalan, ya, supaya sejalan. Cemburu harus dikontrol. Ada orang cemburu juga, misal dengan ya, ipar, laki-laki, suaminya ibu, ayahnya ibu, anaknya ibu nanti, itu punya kewajiban membiayai saudarinya ya. Sudah tahu belum hukumnya? Jadi kalau anak perempuan masih hidup ayahnya yang tanggung. Kalau ayahnya meninggal siapa yang tanggung? Saudaranya, saudara laki-lakinya. Itu ada kewajiban tuh, gitu kan? Makanya kata Nabi SAW, ibumu, ayahmu, saudarimu, gitu kan? Baru kemudian pindah ke kerabat-kerabat yang lain. Jadi memang dia punya hak tuh. Jadi kalau suaminya ibu bantu iparnya ibu, udahlah, gitu kan? Yang penting dia jalankan kewajiban, nafkahnya ibu terpenuhi. Saya sudah jelaskan di poin pada saat membahas masalah kewajiban, hak dan kewajiban. Ibu cuma boleh ambil hak nafkah, selebihnya jangan diambil dari suami, biarin dia bersedekah. Sebagaimana ibu juga tidak boleh suami mengambil apapun dari ibu, suami tidak boleh ambil apapun dari ibu walaupun itu warisan, hak, kecuali memang uang dari dia, gitu kan. Ini sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Jadi ini cemburu harus dikontrol nih, tidak boleh kecuali dalam pelanggaran agama saja. Ada banyak orang sering menyalahkan Aisyah radhiyallahu anha. Ini saya terus terang sangat tidak setuju. Selalu yang diangkat, bahkan ada ustadz-ustadz yang angkat tentang cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pencemburu, Aisyah begini, Aisyah begitu. Kesannya Aisyah ini buruk sekali. Dan selalu yang diangkat cemburunya, sampai ada di antara mereka yang bilang, kalau istri saya tidak cemburu saya mau ceraikan. Subhanallah, ini gimana nih? Harus ada penjelasan. Kalau cemburu buta itu nggak boleh. Cemburu dalam pelanggaran agama ya, betul. Pelanggaran agama, suaminya selingkuh, suaminya dusta, ini cemburu boleh. Karena ini pelanggaran agama. Suami juga begitu. Tapi kalau enggak boleh. Nggak boleh cemburu buta. Saya akan angkat beberapa riwayat tentang Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah. Pernah Nabi SAW lagi duduk sama Aisyah tengah siang hari. Kemudian tiba-tiba saja ada suara orang yang memberi salam, beri salam. Begitu dia berikan salam, Nabi SAW tiba-tiba berdiri, buka pintu, buru-buru. Sepertinya orang ini suaranya dikenal gitu. Begitu dibuka ternyata ada 2 orang wanita. Lalu kata Nabi SAW, wahai Aisyah, layani tamu kita. Dilayanilah tamu oleh Aisyah. Sampai selesai, udah pulang Aisyah juga nggak tanya siapa orang ini. Karena adabnya dalam Islam kalau tamu datang jangan tanya hajatnya, kecuali dia jelaskan. Dia nggak jelasin berarti dia cuma mau datang, udahlah dikasih makanan, minuman dan seterusnya. Ringkas cerita pulang. Lalu pada saat pulang kata Aisyah, ya Rasulullah, siapa tadi 2 perempuan itu sampai begitu kedudukannya di depan anda? Lagi duduk anda buru-buru berdiri. Lalu yang terjadi kata Nabi SAW, kalau yang satu adiknya Khadijah, istri pertamanya Nabi yang sudah meninggal di Mekah, Ummul Mukminin yang terkenal radhiyallahu anha. Kalau yang satu sahabat dekatnya Khadijah, dulu sering mengunjungi kami di Mekah. Tiba-tiba di sini cemburu Aisyah bangkit. Ya Rasulullah, anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah berkeriput semua mukanya. Khadijah sudah tua dan sudah masuk ke tanah dan Allah sudah mati. Dan Allah gantikan anda wanita Quraisy yang lebih muda dan juga masih hidup. Cemburu terbawa. Ini perilaku kecemburuan Aisyah. Kita lihat. Yang jadi hukum bukan cemburunya Bapak Ibu sekalian, tapi bagaimana Nabi menanggapi. Ini yang jadi hukum kan. Orang banyak mengangkat cemburunya Aisyah. Ternyata Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan Khadijah. Dia beriman pada saya pada saat orang semua kufur. Dia membiayai agama ini dengan hartanya. Dan Allah karuniai saya anak dari dia. Nggak ada dari istri yang lain. Jadi maaf, ibu-ibu kalau ada yang menikah sama duda misalnya. Atau ada yang melakukan poligami.
Jangan marah kalau suaminya ceritakan tentang sesuatu berhubungan dengan masa lalunya. Duda. Oh dulu saya sama istri saya makan, saya sering dihidangkan nasi goreng kalau pagi. Oh kamu selalu kenang dia ya, nggak usah. Ya udah gali aja kuburannya suruh keluar. Gimana? Orang cerita dia pernah laluin, gimana caranya kita mau cemburu nih? Nggak nyambung, nggak boleh. Oh iya, baik. Kira-kira nasi gorengnya seperti apa? Saya coba buatin. Siapa tahu saya bisa buat lebih baik. Oh biasanya pakai telur, pakai begini. Baiklah, besok kita buat. Ibu buat yang lebih baik dari itu. Coba. Kan selesai. Kenapa harus jadi pemicu? Orang punya masa lalu. Gimana caranya? Bapak nikah sama janda. Lalu dia cerita, mungkin bapak sibuk. Lalu suaminya dulu punya waktu. Dulu saya sama si fulan, kadang-kadang malam masih diajak keluar, makan nasi goreng pinggir jalan, saya pengen waktu berdua. Jangan langsung tersinggung bapak-bapak. Oh iya, maaf ya, mungkin saya kurang di situ. Saya akan luangkan waktu, kan gitu. Rangkul itu, ambil, sehingga akhirnya kita bisa menjalin rumah tangga yang benar. Udah azan nih. Kita tutup sampai sini insya Allah. Nanti kita lanjutkan lagi kalau Allah masih mudahkan ada kesempatan. Masih ada beberapa poin yang belum dibahas insya Allah. Semoga saja apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan juga Allah jadikan tambahan di timbangan amal kita hari kiamat. Dan juga semoga seluruh yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Semua yang pernah berbuat salah, berbuat dosa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang sudah mati dari muslimin diampuni dosa-dosanya, dari orang tua kita, dari kerabat kita. Dan juga semoga seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, dan semoga Allah satukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.